Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar sedikit lebih detail terkait MQTT untuk IoT. Ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa protokol untuk IoT. Salah satunya adalah MQTT. Cuma waktu itu hanya memakai satu slide, ya, dia hanya satu slide. Ada jurnalnya. Sekarang kita akan bahas lebih detail sedikit. Kemudian kita akan hands on bagian MQTT-nya. Oke. Nah, jadi yang akan kita pelajarin hari ini apa? Yang pertama adalah dia mahasiswa ini memahami dulu konsep dasar protokol MQTT. Ya. Jadi kalian bisa memahami konsep dasar, kenapa dia harus dipakai, apa kelebihannya dibanding protokol-protokol yang lain, seperti itu. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme publish dan subscribe. Ya. Jadi di MQTT sendiri itu menggunakan sistem publish dan subscribe. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengirim dan menerima data IoT menggunakan MQTT. Jadi nanti kita akan coba hands on, gitu ya. Kalian bikin kelompok, kemudian menginstal broker, kemudian mencoba buat semacam apps chatting, gitu ya. Kalian chatting satu sama lain dengan menggunakan broker. Yang keempat adalah mengenal broker public. Ya, salah satu broker yang ada di luar. Oke. Nah, MQTT sendiri udah ada yang pernah pakai sebelumnya atau mau kan gitu ya? Kan kalian udah semester berapa kan? 5. Semester 5. Nah, semester 5 apakah sudah ada yang pernah baca-baca atau mendengar atau ini? Pernah? Mana cari Pak? Praktikum apa? Ya itu ada MQTT. Di situ ngapain? Membuat server terus publish data server tubuh sama mengirim subset ke LED. Oke, jadi membuat server di HiveMQ. Membuat server tuh kalian daftar terus bikin broker atau gimana? Bikin broker di ya, maksudnya apakah di luar apa maksudnya di online atau kalian bikin di lokal? Lokal. Oke, lokal. Oke, jadi nah MQTT sendiri kan kita udah tahu kemarin ketika praktikum apakah dijelaskan ada introduction-nya atau langsung hands on? Oh, ada lagi ya? Untuk praktikum kemarin cuma dijelaskan sedikit sih untuk MQTT itu apa itu juga sih. Oke. Nah, di sini kita akan coba bahas mungkin nggak jauh beda ya, cuma saya akan share pengalaman yang ada gitu ya. Saat ini kayaknya ada yang ngalamin. Ya. Jadi MQTT sendiri adalah standar ya, standar protokol untuk IoT. Jadi kenapa ada ini? Karena
Ya tadi IoT, ya. IoT ini kan sudah ada jutaan ya, jutaan, bahkan mungkin miliaran device yang terkoneksi. Nah, karena ada miliaran device, tentunya ketika datanya itu besar gitu ya. Nah, servernya, nah, server berat, belum lagi biaya, lebih boros, lebih cepat panas, dan lain-lain gitu ya. Biaya. Karena kalau kalian sewa server, biasanya tuh ada kuota, misalkan berapa terabyte data in, data out, seperti itu. Itu dari segi biaya. Nah, jadi didesain lightweight gitu ya, ringan. Kenapa ringan? Karena ada beberapa bagian yang dibuang gitu ya dari protokol yang lain yang mungkin tidak terlalu diperlukan. Kemudian dia sifatnya publish subscribe. Nah, ini ideal untuk connecting remote device gitu ya. Jadi untuk mengkoneksikan device jarak jauh gitu ya, di remote area, di tempat-tempat yang mungkin internet itu mahal, kayak misalkan di contoh di Papua gitu ya. Nah, kalian pernah lihat mungkin ada yang internetannya masih pakai parabola gitu ya, bisa. Nah, ini mahal, mungkin per bulannya bisa beberapa juta gitu ya, 3 juta, 4 juta, tapi mungkin ada kuota atau speednya itu lambat, mungkin cuma berapa kbps gitu ya. Kenapa? Karena ya ini kalau bumi itu di sini gini ya, bisa tuh di sini jauh, makanya dia latensinya lambat. Untuk koneksi ke sini aja udah susah, datanya mahal. Kalau sekarang mungkin pakai ada Starlink ya, low Earth orbit, dia hanya keliling di dekat-dekat bumi, otomatis latensinya lebih sedikit dan dia lebih murah. Cuma tetap aja namanya satelit terbatas ya. Nah, di sini juga dia pakai small code footprint, artinya ini bisa diaplikasikan di banyak microcontroller, bahkan di USB 82. Jadi ini USB pertama kali keluar sebelum akhirnya booming dan terjual puluhan juta gitu ya, ratusan juta mungkin USB. Nah, gunakan ini di tesis saya itu pakai ini juga ya, pakai ini, tapi waktu itu MQTT belum terlalu booming gitu ya, jadi mungkin saya nggak tahu, jadi saya pakai TCP gitu ya. Nah, ini jadi simulasinya adalah MQTT, tantangannya adalah message queuing telemetry transport. Ya, telemetry itu jarak jauh, kemudian ini queue ini ya, urut antrian gitu ya. Nah, ini berbasis TCP/IP. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian dirancang dengan
perangkat keterbatasan daya dan jaringan. Jadi ini cocok untuk device-device seperti ini, SP32, SP856 atau apa namanya GSM gitu ya, GSM modul atau satelit modul gitu ya. Tapi kalau satelit biasanya pakai yang lain, protokol sendiri. Nah, cocok untuk IoT karena efisien. Nah, komunikasi internet gitu ya, dia ada namanya OSI layer. Nah, ini layer-layer di mana MQTT itu, MQTT, HTTP dan lainnya itu ada di application layer. Dia ada di paling atas, gitu ya. Nah, ini kan human computer interaction layer, di mana aplikasi bisa mengakses network. Ya, jadi kalau kalian punya aplikasi handphone gitu ya, misalkan Bibit gitu ya, misalkan Bibit. Nah, di sini ada menu-menunya gitu. Nah, di situ masuknya di application layer. Ini dipencet, dia akses network. Kemudian ada presentation layer. Nah, ini tempat data enkripsi, LS. Kemudian ada system, ada transport. Nah, TCP ini ada di sini ya. Ada TCP, ada UDP. Ini untuk mentransmit data. Kalau TCP itu dia terkoneksi gitu ya, terkoneksi dan di situ ada settingan kalau ada istilahnya handshake gitu ya. Salaman dulu gitu ya, connect, kemudian baru dia bisa ngirim apa namanya, ngirim data. Tapi kalau UDP udah dia kirim terus lupa, kirim lupa. Contohnya misalkan UDP itu untuk main games. Nah, main games itu biasanya pakai UDP. Kirim aja terus, udah amat. Paling nanti kalau ada yang gagal datanya nge-lag gitu kan, nge-lag tahu-tahu udah meninggal gitu kalau kita main game. Nah, ini kenapa pakai UDP? Karena biar latensinya rendah. Ya nggak perlu handshake, nggak perlu ngirim-ngirim fitur apapun, bisa dikirim ke sini. Nah, kemudian ada network layer gitu ya. Ini dia pakai IP, kemudian ada physical layer sama data link layer. Nah, disinilah ESP32 physical layernya gitu. Nah, ini layer ini yang mengatur koneksi IoT kita. Ya. Kemudian, nah, karakteristiknya MQTT sendiri adalah yang pertama adalah ringan. Ringan dalam artian secara pengiriman data maupun kodenya gitu ya. Jadi pengiriman datanya sama kodenya. Kemudian modelnya publish dan subscribe. Yang ketiga adalah berbasis TCP gitu ya. Karena TCP tadi dia koneksi dulu, koneksinya stabil. Makanya kalau kalian mau connect ke router, pasti masukin istilahnya IP sama port. IP sama port. Kemudian ada namanya QoS. Di praktikum apakah ngebahas ini? QoS
Oke. Jadi QoS ini nanti kita akan coba bahas gitu ya. Atau nanti kalian bisa coba. Ya. Pengaruhnya seperti apa? Kemudian ada asinkronus gitu ya. Pengirim dan penerima tidak harus aktif bersamaan. Kadang-kadang kan ini A, ini B. Dia harus sama-sama online dulu, baru bisa ngirim. Ya. Tapi kalau di titik enggak, ini A, terus ini B. Si A tetap bisa ngirim, tapi si B belum terima dulu. Nah, ketika dia on, baru datanya sampai ke apa atas kalau gitu ya. Oke. Nah, tadi kan kita bahas MQTT itu lightweight, gitu ya. Lightweight artinya data yang dikirimkan itu lebih sedikit. Nah, contohnya di sini ada ininya ya, apa namanya, isiannya gitu, isian datanya. Jadi kalau kalian mengirimkan data akan tersusun kayak gini ya. Ini baik 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, akan disusun seperti ini. Misalkan header, nah header misalkan 1, 0, 1 akan diisi semua. Nah, mungkin nanti apa namanya di kuliah lain gitu ya, akan belajar ini gimana cara bikin protokol sendiri. Jadi kalian bikin rules gitu ya. Pokoknya 2 byte pertama itu ID, 2 byte kedua adalah apa namanya, sensornya. Misalkan 011 itu sensor suhu, 012 sekian gitu ya. Kalian bikin seperti itu. Yang ketiga adalah value-nya, jumlahnya. Jadi kalian bisa bikin protokol sendiri. Jadi kalau ada yang baca, ya hanya orang yang ngerti aja, ngerti protokol gitu ya. Itu kalau kalian ngirim as it, tapi kalau kalian apa namanya diamankan kodenya, pengirimannya itu akan lebih susah dibaca. Nah, ini contohnya header 1 byte, gitu ya. Topik length, panjang topik gitu ya, topiknya berapa? Itu 2 byte. Topiknya sendiri ini ada 9 byte. Ya, topik ada 9 byte. Kemudian message length ada 2 byte. Gitu ya. Hello world. Kemudian message content-nya ada 10 byte. Totalnya 24. Sedangkan kalau kalian misalkan ngirim pakai Firebase yang basisnya HTTP, request line, host, content type, content length, empty line, request body 91. Berarti berapa kali? 4 lebih dikit ya, 4 kali lebih banyak gitu ya ininya. Kali lebih banyak. Nah, ini hanya untuk sekali kirim. Kemudian, nah, kalau misalkan ini pesannya ya, MQTT 34, HTTP 101.
mengirim ini tuh kalau nggak salah tadi saya masukin adalah 200 milisecond. Sedetik dia ngirim 5 kali. Sedetik ngirim 5 kali, berarti pesan per harinya segini. Nah, itu 3 kali lipat lebih banyak dalam megabyte. Nah, ini hanya bisa dilakukan 200 milisecond ini hanya bisa di MQTT. Kenapa? Karena HTTP itu request get. Udah, tutup koneksinya. Request get, request get. Kalau koneksinya banyak gitu ya nggak bisa. Dan menurut info dia kurang cocok untuk data yang dibaca sering. Data yang dibaca sering maksudnya kayak gini ya. Jadi kalau di bawah 1 detik dia nggak cocok. Nah, ngakalinya gimana? Kalau HTTP ya di coding dulu, ngumpulin gitu ya, ada 100 data, lalu kirim sekali. Otomatis datanya juga akan lebih hemat, gitu ya. Mungkin nggak kalah jauh sama MQTT. Cuma kalau MQTT dia bisa lebih real time. Real time, latensinya lebih kecil. Nah, ini 14 mega hanya dalam 1 hari. Kalau sebulan berapa? Kan pertanyaan kan gitu. Sebulan berapa? Kalau di versi 100 ya mana? Sedangkan gateway-nya cuma 1 gitu ya. Ini gateway 1, misalkan pakai Orbit ya. Orbit Telkomsel gitu kan. Itu dia 9 giga 90 giga itu 100 ribuan ya, 100 ribu plus gitu. Saya nggak apa. Nah, berarti kan sebentar aja kalian ngisi 100 ribu, isi 100 ribu, isi 100 ribu. Ini kayak kalian, jatuhnya kayak kalian beli kulkas yang boros listrik atau AC yang boros listrik. Itu tiap saat narik terus gitu ya, besar, akhirnya pengeluarannya besar, server yang berat. Karena ketika makin banyak, otomatis makin berat. Nah, dulu di kantor lama saya kemarin kan udah ada yang ikut di sini, FGD sama kantor lama. Nah, itu saya coba koneksikan sekitar 100 plus speed 62 100 biji ke router gitu ya, router. Kemudian ya mereka harus ngirim semua gitu ya. Pakai apa? Ya, kalau pakai MQTT. Nah, ini kalian harus tahu apa namanya karakteristik WiFi. Ya, WiFi kan ada spektrum ya. Ini gigahertz. Jadi dia ada channel 1 sampai 11 gitu kan. Tapi kalau kalian pakai spectrum analyzer gitu, nanti kelihatan apa istilahnya
rame. Misalkan channel 11, channel 6 gitu ya. Channel 6 rame. Nah, kalian harus setting di ISP-nya untuk ngisi channel-channel yang lebih sepi. Apa ya? Biar nggak delay, biar nggak lag gitu. Makanya kalau beberapa device itu dia pasti ngecek channelnya rame nggak. Kalau rame dia cari channel yang lain. Ya. Oke, ini untuk karakteristik. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Terkait materi sekarang? Oh iya, BTW tugas baru sehari ya nih, Google Classroom. Oke, saya tampang saya buka ya, akun gitu, ngumpulin telat-telat. GCR loh, Catret bersehari dong. Ada kesulitan apa kalian? Apakah sibuk? Baik loh, mungkin nggak sampai setengah jam ya, nggak sampai setengah jam udah tinggal nggak sampai setengah jam install screenshot selesai. Ada apa kalian ini? Yang lain? Masih cuma satu orang? Atau udah kebiasaan? Tugasnya gampang, maksudnya itu untuk kalian nanti ke tugas akhirnya gitu. Dia dikit-dikit selesai. Kan sama Pak Joni juga gitu, bikin ini, bikin web, bikin ini. Ya udah, pada ujian akhir kan cuma rangkai doang, nggak bunyi doang, nggak ada yang baru gitu, yang disuruh bikin baru segala macam gitu, nggak ada. Semuanya. Oke, lanjut ya. Kemudian arsitektur. Nah, arsitekturnya seperti ini. Ada namanya MQTT client, ada namanya MQTT broker, ada namanya MQTT client lagi gitu ya. Jadi ibaratnya kalau ini YouTube, ya, nah ini konten kreator, dan TikTok lah gitu ya, konten kreator, ini penggemar setia mereka, gitu ya, penggemar setia mereka. Nah, kan ini artis A, artis B, artis C, gitu ya. Kemudian di sini ada namanya publish sama subscribe, gitu ya. Tapi apa namanya, si influencer ini, si artis ini, dia hanya publish biasanya. Jarang dia subscribe. Kalian gitu ya, kalian publik ya, ada gitu ya. Jadi dia hanya publish dengan topik-topik tertentu. Misalkan si konten kreator A, dia topiknya adalah joget-joget, gitu ya. Nah, nanti dia akan publish tuh video-video jogetnya dia di sini. Kemudian konten kreator B, topiknya adalah kritik pemerintah, misalkan, gitu ya. Dia akan publish kritik terkait pemerintah. Nah, konten kreator C, misalkan dia otomotif, dia akan selalu update ketika ada mobil baru,
teknologi baru gitu ya, public. Nah, topiknya otomotif. Nah, kemudian ada subscribernya. Ya. Nah, subscriber sendiri dia bisa subscribe satu artis atau banyak artis. Ya. Satu sensor atau banyak sensor. Satu topik atau banyak topik. Itu. Jadi contoh di sini adalah ini sensor suhu. Topiknya temperatur. Dia akan publish datanya adalah string 30 derajat. Kemudian ini sensor kelembapan, ya. Topiknya moisture. Kemudian dia akan publish temperatur moisture relatif ya 65%. Kemudian sensor accelerometer. Nah, di sini yang dipublish hanya accelerometer sumbu X, ya, asal X. Nah, dia publish berapa G percepatannya. Nah, kemudian dari sensor yang banyak ini ada aktuator, gitu ya. Aktuator ini valve, dia akan subscribe temperatur. Ketika dia subscribe temperatur, si ini publish langsung lewat sini, karena dia subscribe. Jadi seakan-akan si broker ini publish ke sini, padahal dia cuma nurusin gitu ya. Kemudian publish. Nah, di sini di aktuatornya sendiri akan ada rules, aturan-aturan gitu ya. Misalkan kalau suhu lebih besar sama dengan 30, buka keran. Buka keran. Atau tutup ya, Kenapa? Anggap ini tutup ya. Ini keran air panas. Kalau misalkan kalau kalian di luar negeri gitu ya, ini ada rumah, kemudian ada lantainya. Nah, lantai ini biasanya dialirin pipa air panas, biar nggak ada es di atasnya, biar nggak beku, biar nggak licin. Jadi kan, nggak hangat nih, udah stop. Tapi misalkan dia udah mulai dingin lagi, dinyalain lagi valve-nya, seperti itu. Nah, aturan-aturan ini kembali lagi ada yang ditaruhnya di device. Terus ini ada yang ditaruhnya di device, ada yang ditaruhnya di server. Kebayang nggak? Ini ngerti maksudnya? Ada yang taruh di device, ya? Berarti kalau di device itu dimasukin atau USB? Gimana? Kalau di device itu berarti dimasukin ke USB? Ya. Kalau di device berarti si logiknya di sini, di USB misalnya. Nah, kalau ini logiknya di server. Kelebihannya apa? Kalau di device ya kita nggak perlu tambahan codingan di server, gitu ya. Kalau ada segala macam, langsung aja. Tapi kalau di server
Yang pertama kita bisa nyimpen historinya, histori data-data pengiriman. Misalkan ada fingerprint di depan, kita masuk kelas. Masuk kelas kan selain buka pintu, kalau dia terkoneksi ke internet, dia bisa ngirim siapa yang masuk, siapa yang masuk. Kayak absen pegawai gitu kan, ada historinya. Kemudian kalau ada histori, otomatis kalian bisa hubungkan dengan database lain gitu, kepegawaian, kasih akad absensinya. Kemudian bisa juga ke AI. Nah, AI nanti bisa menganalisis kenapa kok hari-hari hujan pegawai sepi atau pegawai pada telat, atau misalkan kayak hari-hari hujan kenapa mahasiswa pada nggak datang. Ada kelas pneumatik tuh separuh hilang ya. Pagi hujan hilang separuh gitu ya. Iya. Nah, karena cuma sedikit gitu ya, kalau hilang tuh kelihatan. Kita bisa pasang AI untuk analitik data. Bisa juga pakai software-software lain untuk analisis data ya, Panda, terus yang lain gitu ya. Bisa juga datanya bisa kalian jual. Jadi kalian punya data terkait pergerakan manusia di mall gitu ya. Kalian pakai CCTV, pakai Euro gitu ya. Kalian pattern, kalian taruh di database. Nah, itu bisa kalian jual untuk penelitian orang. Atau misalkan yang lain lah. Jadi kalau di server ya kelebihannya, tapi bisa juga ya. Dan kalau di server kita mau ganti parameter gampang gitu ya. Atau kalau misalkan dia pakai AI-nya bisa adjust sendiri parameternya. Oh, hari ini hujan, jam telatnya itu dinaikin misalkan 7.30 jadi jam 8 gitu, bisa. Nah, kalau seperti ini otomatis untuk mengubahnya dia harus apa? Mana di codingan? Di coding. Yang lain? Nah, kalau ganti coding otomatis apa? Susah kan? Salah nih suhunya nih. Konekin dulu gitu kan, colok segala macam. Susah. Atau pakai over the air update, bisa juga. Tapi untuk over the air update kan kalian harus nyamperin alat fisiknya, connect ke networknya, baru kalian perintah. Tapi kalian bisa juga di sini subscribe temperature setting. Baik, ini settingannya adalah misalkan defaultnya adalah 30, tapi dia subscribe di tab setting. Kalian tinggal publish ke sini. Ganti dong suhunya jadi 25. Di sini publish dengan topik ini nilainya 25. Maka ini bisa berubah jadi 25. Nah, tentunya di settingan ini ya kalian harus tambahin codingan gitu ya. Nggak bisa serta-merta. Berarti kan harus ada handler. Nah, kalau kalian lihat di codingan itu ada handler publish, handler subscribe gitu ya. Setelah dapat data ini diapain?
Nah itu salah satunya. Jadi seperti ini ya. Jadi klien, kemudian ada apa namanya subscribe-nya. Nah seperti ini. Ini kan dia publish ke broker, tapi subscribe si servernya subscribe akselerasi. Nah salah satu contohnya yang seperti ini apa? Yang dia subscribe akselerasi berapa? Yang banyak. Kenapa misalkan server butuh data akselerasi? Contohnya apa? Kan kalau suhu kelembapan ya kita tahu ya, ruangan segala macam. Lemari gitu ya kan, lemari butuh tuh, atau dry box. Tapi kalau akselerasi server butuh buat apa? Contohnya aplikasinya. Dan kalau mau jadi konsultan, pengetahuan seperti ini harus luas ya. Ya kalau yang lain, bisa. Ya, akselerasi kira-kira data dipakai buat apa? Kemiringan. Kemiringan. Lagi. Ada tak? Kira-kira ketika dia subscribe data akselerasi, kira-kira buat apa? Apa lagi? Kira-kira aplikasinya ketika dia subscribe akselerasi. Kalau misalkan kalian naik mobil atau naik motor, betul? Kecelakaan. Lagi banyak. Ini baru satu di mobil. Apa lagi? Lokasi bisa juga. Lokasi. Ya, apa lagi? Ada kok. Ya, pengetahuan kalian. Lagi akselerometer apa? Ayo, nah, tambahin ya. Misalkan dulu di kantor saya bikin namanya PMS. PMS ini kendaraan apa? Vehicle Management System. Kalian bisa pasang akselerometer di armada, mobil-mobil, busway, kereta, macam. Bisa untuk mendeteksi kalau ada tumbukan, kecelakaan, kan langsung kan
gitu ya datanya terbang. Bisa buat deteksi tadi lokasi. Dia kan muter, ada perputaran kecepatan gitu ya, kanan ke kiri. Jadi kira-kira dia belok mana gitu kan. Bisa juga untuk deteksi supirnya ugal-ugalan apa enggak. Kayak bus Rosalia gitu misalkan balapan gitu ya. Gitu kan. Kelihatan tuh, grafiknya kan percepatannya kelihatan. Kalau misalkan dia santuy gitu ya. Nanti kan ini T, ini A gitu ya. Ya A gitu kan. Kalau nggak ada percepatan kan otomatis lurus. Tidak ada perubahan kecepatan. Tapi kalau dia kerjaannya balapan, pasti begini, terus ngebut, gitu. Nah, pattern ini kalau kalian analisis di AI bisa kelihatan si orangnya bawaannya gimana, ugal-ugalan, santai atau apa. Dari sini juga bisa kelihatan pemakaian bensinnya seperti apa kira-kira. Orang yang seperti ini pasti bensinnya akan lebih irit dibanding yang rem ngegas. Kan kalian tahu ada namanya gegesek statik sama gegesek dinamik. Gegesek statik adalah ketika benda diam mau kalian geser. Berat. Tapi kalau dia udah bergerak, ingat. Otomatis ketika dia dari pelan ke kencang gitu ya, dia akan boros bensin. Stop and go. Akan habisin bensin gitu ya. Tapi ketika dia udah mulai datar gitu ya, otomatis dia akan lebih hemat. Makanya gap ini biasanya diisi sama motor listrik. Makanya ada mobil hybrid gitu ya. Mobil hybrid itu buat menggerakkan dari diam ke jalan sedikit gitu ya, kecepatan 20 baru nanti ganti bensin gitu. Jadi karena listrik itu torsinya instan segala macam. Terus juga dia buat ngerem. Kalau listriknya bisa pakai regeneratif braking. Oke, ini terkait arsitektur gitu ya. Jadi satu klien itu bisa subscribe ke banyak sensor tergantung kebutuhannya. Atau bisa satu topik tapi topiknya ada banyak gitu ya. Nah, kita bahas contoh seperti ini. Topik itu adalah nama saluran pesan. Kemudian ada hierarkinya menggunakan garis miring. Jadi misalkan kalian bikin perusahaan untuk smart home. Nah, di tingkat pertama itu misalkan komplek Raja Basa. Kemudian di sininya komplek Raja Basa 1. Nanti di sininya rumah A1, B2, C3, gitu ya. Jadi ada tingkatannya dari yang paling umum sampai yang paling khusus. Nah, misalkan rumah B1 yang dimonitor apa? Sensor gerak, suhu, air, dan lain-lain. Kalian misalkan bikin perusahaan smart home, atau kalian bikin perusahaan untuk yang kayak di UTS ayam gitu ya. Ini kandang 1, kandang 2, lantai 1, lantai 2, terus nanti ada topiknya pasti ada makanannya, sediaan air, suhu, kelembapan, status motor dan lain-lain, itu banyak.
gitu ya. Seperti ini. Nah, best practice-nya kalian bisa cek di FMQ ya. Best practice penggunaan topik. Kenapa? Ya topik makin panjang, datanya akan semakin banyak juga gitu. Oke, ya disingkat-singkat gitu ya, tapi tetap pada fungsinya, tetap jelas gitu ya. Kalau di sini misalkan my home ya ganti kode gitu ya, kode apa gitu. Kalian bisa translate itu di web aja gitu. Sama kayak tadi kalian nyusun protokol, ya kalian bikin aja, pokoknya disusun. Nanti kalian bacanya susunan itu aja, di translate di server. Oke, kemudian karakteristiknya adalah tadi ya, QoS, Quality of Service. Nah, ada QoS 0, QoS 1, dan QoS 2. Standarnya, defaultnya MQTT pakai QoS 0. Fire and forget. Maksudnya apa? Fire and forget. Kayak sultan. Kayak sultan. Si duit terus lupa gitu ya. Kayak orang beramal gitu. Si duit terus lupa, si duit lupa, udah gitu. Gak penting. Maksudnya dia hanya butuh data login, tapi hilang 1 atau 2 nggak masalah. Kayak misalkan pertumbuhan tanaman, ya, dia mau ngecek ketinggian tanaman gitu ya, pohon. Misalkan di sini kasih ultrasonic gitu ya, sonic, gitu. Tapi ini kan nggak tiap detik, istilahnya nggak tiap detik dia nambah tinggi. Jadi ya hilang 1-2 data nggak ada masalah. Gitu, itu QoS 0. Biasanya buat alat-alat yang seperti itu. Kemudian QoS 1. Jadi dia at least once. Jadi kalau ngirim minimal dia nyampe. Sehingga ada upback, acknowledgement gitu ya. Istilahnya gua kirim, datanya udah diterima nih sama yang subscribe, dia akan menjadi seperti itu. Kemudian ada QoS. Nah, kalau ini QoS 1, ini akan ada chance data ganda. Jadi bisa dikirim 2 kali. Karena kan ketika dia ngirim ya, tapi kok nggak ada, habis itu kirim lagi, ternyata telat gitu ya. Ternyata dia ngirim udah 2 kali, akhirnya ada data ganda. Tapi ada namanya QoS 2, gitu ya, exactly once. Jadi pasti 1 data doang. Ya. Nah, tapi dia butuh publish, pubref, pubrel, .com, compare gitu ya. Nah itu dia seperti itu. Ada tektokannya. Tektokannya bilang kalau kalian pernah lihat ini yang protokol ya. Nah, dia modelnya gitu nanti. Tektokan gitu ya. Baru selesai. Gitu. Kalau misalkan QoS 0, ya udah dia gini doang gitu. Nah, kalau QoS 1, dia akan terus ngirim sampai dia menerima. Nah, gitu. Nah, ini kan dia ngirim, oh udah apa namanya, belum terima, ada tektokannya lah gitu. Nah, otomatis datanya akan lebih banyak. Gitu ya, dari sini bisa kelihatan ini bedanya 6, ini bedanya 8 byte. Oke, ya. Nah,
contoh project yang menggunakan MQTT. Ini zaman saya kuliah dulu, sampai ginian ya, beli Raspberry, masukin home assistant, bikin server sendiri gitu. Nah, ya canggih lah, lampu, ada AC gitu kan. Terus misalkan ngecek ada pintu kebuka apa enggak gitu, atau lupa mati listrik apa enggak, powernya kelihatan. Nah, ya kalian bisa mulai dengan yang simpel-simpel kayak gitu. Ya kan, bikin living room, kitchen gitu ya. Kalau misalkan kalian bikin yang sederhana, pakai Telegram atau pakai yang lain yang pakai MQTT, terus pakai AI gitu. Ya kalian ngomong, saya mau pulang nih, nanti langsung disiapin tuh air hangat, nasi dimasakin misalkan, atau apa namanya, AC dinyalain. Jadi kalian sampai rumah tuh udah ada nasi, nggak bikin telur gitu ya, ada nasi, udah ada AC udah nyala gitu, udah langsung adem, air hangat udah ada gitu. Apa ya, kadang gini, air hangat yang ada di apa namanya, yang model listrik gitu ya, biasanya kan kadang-kadang ada yang modelnya nyala terus gitu ya, beberapa ini nyala. Ada yang nyalanya baru pas kerannya dibuka, tapi itu listriknya gede, kan? Karena dia harus memanasin instan, istilahnya kayak mesin kopi, gitu kan? Ya kan boilernya itu memanasin instan tuh. Oke, kalau kalian beli mesin kopi jangan senang dulu listrik kalian kuat apa enggak gitu. Kalau saya beli mesin kopi listriknya 3.400, bingung gitu ya, bingung nyalanya gimana. Nah kayak gini. Kemudian contoh lain yang di industrial adalah MQTT Gateway. MQTT Gateway. Jadi misalkan ini paling dalamnya ISP gitu ya, ISP yang ada GSM modul. GSM modul, kemudian nanti dia tinggal nyari ada wifi nggak, kalau nggak ada pakai GSM gitu. Atau kayak saya dulu bikin alat untuk tracking kapal laut gitu ya, dia lagi di pinggir nih, di berlabuh gitu ya, bersandar. Oh ada 4G di pelabuhan kita, malah 5G gitu ya, bersandar. Ya udah dia ngirim data santai pakai GSM. Tapi begitu udah ke tengah laut, langsung switch ke satelit. Kirimnya juga irit-irit gitu ya. Tapi kalau di pinggir laut, di pinggir pantai, dia bisa santai. Nah, gateway, jadi dia baca data dari sensor, kemudian dikirim lewat MQTT. Nah, ini biasanya di tempat-tempat yang datanya susah, ya, harus dihemat. Misalkan dia di tengah hutan, gitu. Ngirimnya juga nggak langsung, gitu ya. Jadi misalkan dia tengah hutan nih, terus di pojok-pojok tuh ada sinyal, ya dia ngirim pakai LoRa aja, pakai LoRa. Sini ada GSM, nah gateway ini ya connect ke internet lewat MQTT, gitu ya. Tapi karena di sini dapatnya edge doang, yang nggak bisa banyak-banyak datanya gitu ya, koneksinya susah, ya, jadi dia pakai MQTT. Kecuali dia pakai 5G ya, kalian mau pakai MQTT bebas. Betul. Kemudian ada ini ya, ini project saya di namanya UTC. Kalau nggak salah namanya UTC ya sekarang. Jadi itu pabrik untuk produksi spare part pesawat. Yang baut sebiji bisa 100 juta gitu ya, buat pesawat titanium gitu kan.
Nah ini untuk tracking aset. Jadi nanti di pintu dipasang, kalau dia bawa gerobak lewat kedetek. Gitu. Berapa barang masuk, berapa barang keluar, seperti itu. Ini pada awalnya protokolnya pakai HTTP, masalah ya HTTP. Terus karena kita nggak ada yang familiar, maksudnya nggak pada jago di situ, karena dulu belum ada programmer ya, baru saya doang embedded sama satu lagi rekan gitu. Akhirnya kita bikin firmware sendiri untuk dia bisa ngirim lewat MQTT, karena di dalamnya itu BeagleBoard, semacam Raspberry, single board komputer. Kita bikin firmware sendiri, kemudian dia ngirim lewat MQTT. Karena kita beberapa kali beli, sama dia dibikinin firmware. Jadi kita nggak usah muter-muter lagi gitu ya. Udah ada di GUI-nya, tinggal kita masukin browsernya siapa, ininya siapa, topiknya apa, langsung kayak gitu. Nah, kenapa ini pakai MQTT ya tadi? Sekali lewat tuh bisa ratusan si RFID tag gitu. Berarti kalau barang sekecil apapun itu di tag kelihatan juga? Ya selama ada tagnya ditempel di situ. Oh, harus ada tag gitu. Iya, kan ditempel. Jadi misalkan nih pulpen gitu ya, harganya 100.000, tempel RFID tag, dilewat gitu ya. Sama kayak Apple itu, kalau itu kan gitu ya. Kalau Apple sekarang kan masih ngetek kan. Nah kalau yang udah ditempel di kaca itu kan udah pakai RFID yang kayak gini, UHF. Dia tinggal lewat 14 meter, 30 meter tergantung antenanya, dia udah bisa baca. Buka. Gitu. Kenapa nggak diterapin di Indonesia? Ya, gitu bisnis ya. Kalau terlalu cepat teknologi, ya ada gap bisnis gitu istilahnya. Ini produksinya A, B, C. Kalau langsung lengkap ke C, si produksi B ini nggak laku, kan ngabisin stok dulu. Gitu ya. Sama kayak iPhone 17 udah keluar, ya iPhone belakangnya di diskon, biar habis stoknya, baru nanti stok produksi. Nah, ini karena waktunya kayaknya nggak cukup. Kelompok kan kalian udah ada kelompoknya? Ditulis ya di GCR ya, masih kosong ya. Terus GCR kelompoknya, kemudian salah satu perwakilan bisa ini ya, pakai screenshot aja lah. Ya kita berbasis kepercayaan. Ya, saya percaya aja gitu ya. Nah capek kalau dikejar satu-satu, itu kebutuhan kalian gitu ya. Gimana? Gitu. Kemudian nanti ini saya tunggu nih ya. Node-RED, kemudian Mosquito broker masing-masing. Salah satu aja. Kemudian buat aplikasi chat, ya pakai Node.js atau pakai Node-RED juga bisa, gitu ya. Kemudian debug datanya. Berarti itu nanti kita memanggil host dari browsernya dari FTP nanti ke Node. Ya. Kalau sempat saya ini ya, saya juga cobain gitu ya. Jadi sebenarnya gampang sih, karena di realnya dia akan ini ya. Dia akan multi protokol, nggak satu-satu. Oh pakai HTTP doang nggak? Nanti alat A pakai HTTP, alat B pakai pakai apa? Nah kalian harus gabungin jadi satu, ditaruh di database. Nah itulah gunanya engineer. Engineer tuh kayak penjahit, bahan A, bahan B, dia nggak bikin semuanya dari nol. Nah, ya.
Kemudian di sini ada pertanyaan terkait tugasnya. Jadi kalian bikin kelompok, pura-pura aja diskusi dulu, pura-pura diskusi. Sebentar diskusi. Kemudian ada pertanyaan nggak di sini? Nanti nggak dikerjain lagi. Kenapa? Karena kalau kalian di website kerjaan gitu ya, pasti butuhnya MQTT, Embedded, GSP, Raspberry, terus MySQL, terus Node.js. Nah, itu kalau kalian list skill-skill itu, pertanyaannya adalah kalian udah sampai mana? Misalkan desain PCB, nah saya seumur saya kuliah cuma bikin sekali pas gambar teknik. Nah, itu kesalahan kerja. 3 kali di PCB yang sama. 2 kali gagal. Nah, maksudnya sebenarnya kan kalian bisa aplikasikan di kuliah-kuliah yang lain gitu ya. Kuliah embedded, kuliah apa? Bikin PCB kan murah gitu ya. Misalkan patungan yang 5, misalkan di Cina gitu, 100.000 dapat 5, dan ukurannya 10x10 maksimal, jadi dimanfaatkan. Oke, ya, jadi kesimpulannya, PTT adalah protokol IoT berbasis TCP, ringan, kemudian datanya nggak banyak. Kemudian dengan menggunakan broker dan Node.js kita dapat mengirim dan menerima data. Jadi menerima data. Kemudian untuk pengetesan kita dapat menggunakan public broker. Nah, public broker tadi key segala macam itu biasanya Mosquito juga ada gitu ya. Ada broker gratis yang kalian bisa akses, cuma biasanya karena di luar negeri latensinya gede, jadi kadang agak delay, kadang kekirim gitu ya, kadang nyangkut. Oke, udah dicatat tugasnya nyata. Kan saya ingin aja di apa namanya di GCR, jadi nanti kelompoknya screenshotnya apa, screenshotnya apa, gitu ya. Oke, di segini untuk pertemuan hari ini. Kalau masih ada pertanyaan, ya. Ada penasaran sama ini? Sama alat yang buat tadi. Hah? Penasaran sama alat yang bapak buat tadi? Yang mana? Yang katanya buat scan. Oh ini. Nih. Ini itu di dalamnya adalah semacam Raspberry gitu ya. Board yang pakai Linux. Jadi di sini saya harus belajar Linux. Gimana caranya bikin MQTT client di sini. Kemudian MQTT client, kalau kalian nggak ngerti Python, tidak ada handler. Ketika salah kirim gitu ya datanya, ngebug, crash. Kalau crash otomatis nggak jalan. Nah kalau nggak jalan, customer komplain, telepon, Pak ini nggak jalan Pak, gimana caranya? Gitu ya. Nah otomatis saya harus pelajarin namanya cron job namanya. Jadi ketika dia crash, dia akan restart ulang. Akan bikin thread baru, bikin ulang, dia subscribe lagi, ngirim lagi. Nanti kalau ada crash, nah disitulah gunanya
ngedebak si kode itu. Makanya kalau kalian ada lomba coding gitu ya, atau kalian buka namanya, terus saya mau bikin ini ya, bit code. Di situ ada contoh-contoh soal, bahkan buat piramida gitu ya, dengan apa namanya, paling bawah 10 sampai atas kayak gitu. Nanti dia akan apa ya, amal soal-soal yang ada, nanti dia akan nge-input data-data di situ. Karena misalnya kalian terima datanya integer, tapi dikirimnya string. Kalau kalian nggak ada handler atau istilahnya restriction, gue cuma bisa terima integer nih, itu aplikasi kalian crash. Kalau crash, udah nilai kalian jelek gitu ya. Bisa ini. Dulu pas di Apple, saya ditantang sama mentor saya. Nih kamu ngerjain lah di sini 10 soal gitu, nanti saya kasih duit. Gitu. Karena di sini, dari sini kalian bisa berpikir logis gitu ya. Walaupun kalian pakai ChatGPT pun nanti kan kelihatan gitu. Oh, dia harus begini ya, begini ya. Karena ChatGPT pun mungkin bisa salah gitu ya. Karena apa? Karena nanti ada cacat-cacat logika gitu. Udah cron, gimana cara ngirimnya? Habis itu pelajarin lagi si RFID-nya sendiri, atur powernya. Kalau saya salah ngatur terlalu jauh, misalkan pintunya ada 2 nih, pintu A, pintu B, saya taruh di depan situ, powernya terlalu gede, pintu B yang pintu keluar juga kedetek. Nah, jadi kebaca 2 kali ya. Harusnya kan dia sekali doang gitu. Jadi untuk satu alat aja udah banyak yang harus belajar. Sama kayak ya kalian ESP kalian cuma pakai bahasanya Arduino lagi. Ada yang pernah nyobain RTOS? RTOS? Coba ya. RTOS tuh ya intinya apa, ESP kalian kayak ada OS-nya. Jadi kalian tinggal bikin job A, job B. Lihat bisa blinking bareng-bareng kayak gitu. Jadi ada tradingnya. Ya. Oke, segitu aja pertemuan hari ini. Saya akan dikerjakan tugasnya. Sampai berjumpa minggu depan. Kita saya cek itunya ya. Kemudian presentasi apa yang kalian rencanakan terkait tugas besar ya, siapa yang bikin ini, siapa yang bikin itu gitu ya. Oke, kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.